Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para tuan guru, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Nurul Iman, Komplek Laladon Permai Ciomas, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, juga nikmat waktu luang. Semoga kita bisa terus gunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur. Beliau adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali kajian pada hari ke-25 di bulan Ramadan 1438 Hijriyah, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat ridha Allah taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas fikih tentang zakat. Zakat di dalam Islam merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5. Ada yang mencantumkannya sebelum puasa, ada yang mencantumkannya setelah puasa. Karena tentang zakat ini, utamanya zakat fitrah, itu secara sejarah memang baru disyariatkan pada tahun kedua pasca hijrah dan turun ayatnya tersebut setelah perintah puasa. Kalau perintah puasa Ramadan pada bulan Sya'ban memasuki tahun kedua, sedangkan perintah zakat fitrah itu pada bulan Ramadan 2 hari menjelang Idul Fitri, sekitar tanggal 28 Ramadan. Makanya urutannya puasa dulu baru
zakat dulu. Ada juga yang mencantumkan zakat dulu baru puasa. Sebab ya, ini zakat mal, zakat mal juga zakat yang diwajibkan. Itu turun ayatnya adalah sebelum hijrah ya. Ada lagi yang mengatakan setelah hijrah. Tapi yang jelas zakat itu baru disyariatkan setelah hijrah. Zakat disyariatkan setelah hijrah karena Nabi sudah membentuk masyarakat yang sadar terhadap iman. Sedangkan ketika Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, saat itu umat Islam masih sedikit. Karenanya dakwahnya pun fokus kepada akidah dan keimanan. Kita lihat ayat-ayat atau wahyu yang turun pada periode Makkah atau yang disebut dengan Makkiyah, golongan Makkiyah ini itu semua rata-rata tentang iman. Lihat saja juz Amma dari 37 surat, 35 surat adalah berisi tentang hari kiamat, keyakinan dan tentang dan merupakan golongan Makkiyah. Bisa dicek. Lihat tentang hari kiamat, Al-Ghasyiyah kiamat, Al-Qari'ah kiamat, Az-Zalzalah kiamat, An-Naba kiamat, tentang terbelah atau ketika idza syamsu kuwirat, matahari digulung, itu juga tentang kiamat dan ujungnya pasti kepada keimanan. Nah, sedangkan di Madinah umat Islam sudah banyak dan sudah terbentuk, maka Allah Subhanahu wa taala pun mensyariatkan ibadah zakat. Lalu apa yang disebut dengan zakat? Kita semua tahu tentang zakat, tapi kita berusaha hari ini naik dikit supaya paham substansi daripada zakat. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban semata, tapi ada lebih dari ibadah. Itu adalah ada rasa kita menjalin ukhuwah dan mendekatkan antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Karena kedua ini adalah simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi. Zakat itu secara bahasa artinya an-nama'u, artinya berkembang. Jadi ketika kita berzakat, maka harta kita akan berkembang. Cek doa yang diucapkan oleh amil, panitia zakat atau mustahik. Ajarakallahu fima a'taita. Ajaro itu asal kata dari ujroh. Ujroh itu ganjaran, pahala, honor, itu ujroh tuh. Ya, ada akad ijaroh. Ya. Semoga Allah memberi ganjaran atau pahala kepadamu. Ajaroka, ka itu kepada laki-laki, ka kamu laki-laki. Seperti syafa'akallah, semoga Allah menyembuhkan anda laki-laki. Kalau perempuan syafa'akillah. Nah, ajarakallah, moga Allah memberi ganjaran kepada anda fima, pada sesuatu, yakni harta atau beras, makanan pokok, a'taita, yang telah anda berikan. Wa baraka fima, dan moga-moga Allah memberkahi fima, pada harta abqaita, yang masih tersisa. Artinya yang masih tersimpan, moga-moga berkah tuh. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah nilai kebaikan. Jadi harta yang disedekahkan itu akan nambah, tidak akan berkurang. Secara fisik mungkin berkurang, tapi Allah sudah janjikan akan ada balasan, minimal 1 dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Lebih dari itu dalam Al-Baqarah 261, 1 dibalas 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memperlipat gandakan liman yasha kepada man, orang yasha yang Allah kehendaki. Kalimat yudha'ifu artinya berlipat-lipat sampai tak terhingga. Artinya jangan takut ketika kita bersedekah, berinfak maupun berzakat, karena zakat itu akan berkembang harta kita, barokah. Wa ja'alallahu laka tahura, dalam doa tadi, dan moga Allah menjadikanmu suci. Karena
dalam kitab I'anatut Talibin, zakat juga bermakna at-tathhir, ya, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan pribadi supaya pribadi kita tidak kikir atau pelit. Juga menyucikan harta kita supaya yang tadinya kotor menjadi bersih. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allah ala bi muradi. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, sedekatan, halnya sebagai bentuk sedekah. Nah, nanti saya jelaskan beda zakat, sedekah, infak. Sedekatan tutahhiruhum, yang mana sedekah tersebut atau zakat tersebut tutahhiruhum, bisa membersihkan. Membersihkan apa? Harta kita dari kekotoran. Wa tuzakkihim biha. Kalau zakat itu tazkiyatun nafs, ada istilah tazkiyatun nafs, itu menyucikan. Kalau nadhafah itu bersih secara fisik. Di sini ada kotoran lalu dibersihkan, nadhif. Tapi kalau yang tidak terlihat itu namanya tazkiyah atau zakat. Makanya ini zakat menyucikan, ya, bisa juga membersihkan, tapi yang terdalam secara batiniah, membersihkan pribadi kita dari penyakit hati. Seperti apa? Kalau kaitan dengan harta, kikir, bakhil, kemudian termasuk dengki. Ini nih dengan zakat diharapkan bersih, ya, dalam dirinya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Dalam ayat ini terdapat kalimat wa shalli 'alaihim menggunakan kata kerja bentuk perintah. Wasolli di sini bukan kamu bersolawat, tapi berdoalah dan mendoalah kamu alaihim, untuk mereka yang berzakat. Hei amilin, hei mustahik, berdoalah untuk mereka dengan doa tadi, itu ajarak Allah. Kenapa? Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu bukan sholat yang 5 waktu. Sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, menenteramkan mereka. Berarti di sini ada sinyal bahwa yang berzakat butuh kepada doa mustahik. Satu sama lain saling membutuhkan. Islam mengakui adanya kelas sosial, kaya, miskin. Tapi hadirnya Islam bukan menambah gap atau jurang pemisah antara kedua kelas ini, malah makin mendekatkan dengan adanya zakat. Tidak hina penerima zakat, juga tidak tidak merasa tinggi hati orang yang berzakat, sama-sama saling membutuhkan. Inna sholataka sakanul lahum, doa kalian menenteramkan mereka. Itulah yang disebut dengan zakat, hakikat dari zakat. Sehingga kita tahu, oh, zakat itu membersihkan, termasuk harta kita. Banyak faktor memang yang mempengaruhi problem dalam hidup kita. Bisa saja memang itu adalah ujian keimanan dari Allah. Pasti, ya, itu ujian dari Allah, cobaan keimanan untuk kita. Apapun itu, kehilangan, musibah, bencana, sakit, ditinggalkan orang tercinta, itu semua ujian dari Allah, sudah janjinya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Al-Baqarah 155 sampai 157. Tapi bisa juga kendala dalam hidup kita itu wasilah daripada harta kita yang tidak bersih. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan harta kepada kita. Itu semua bukan milik kita, tapi harus ada yang kita keluarkan. Saya mau kasih analogi sederhana, Pak. Kalau kita makan, apakah semua yang kita makan itu bakal jadi daging dan darah kita? Tidak, mesti ada yang dikeluarkan.
Mohon maaf lagi yang kedua, ketika kita keluarkan, pernah nggak kita ini nyesel, aduh tadi makan enak banget udah dikeluarin? Tidak pernah ya Bu ya? Tidak pernah. Begitu pula dalam masalah zakat, infak, sedekah. Jangan diingat-ingat. Allah mengingatkan begini, la ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, la tubtilu itu jangan kamu batalkan, jangan kamu cacatkan. Shadaqatikum, pahala sedekah kamu, bil manni, dengan menyebut-nyebut. Itu kan dari saya, enggak boleh. Ya. Wal adza, dan menyakiti, nganya nyeri cak orang Sunda mah. Mau nawa urang mah mau bisa hirup. Nah, tidak boleh begitu. Nah, kalau nggak saya mah kamu nggak bisa hidup, nggak dikasih zakat sama saya mah tidak boleh begitu. Makanya kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu cacatkan. Artinya apa? Jangan kamu tiadakan pahala sedekah kamu itu sebab menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Lalu apa bedanya zakat, infak, sedekah? Zakat itu biasanya istilah untuk ibadah maliyah, ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah diatur dalam syariat Al-Quran dan hadis. Jadi teksnya itu termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Saya ulang, zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan infak merupakan istilah ibadah harta. Jadi zakat, infak itu mesti ibadah harta atau sesuatu yang berwujud. Dan infak juga punya wajib. Tetapi memang ketentuannya tidak dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang disebut dengan untuk kepentingan agama, syiar agama, untuk masjid, infak tuh. Yuk kita berinfak, ada pembangunan masjid nih, ada renovasi Masjid Nurul Iman, nah itu infak. Dan kita wajib, besarannya ya terserah, karena tidak diatur harus berapa-berapanya. Ya, beda dengan zakat. Ada satu lagi, sedekah. Nah, sedekah ini juga sebutan untuk ibadah harta yang hukumnya sunnah, walaupun ada istilah sedekah wajib. Sedekah wajib berarti zakat masuknya. Hanya saja sedekah ini tidak hanya bersifat maliyah atau tidak berbentuk harta saja. Ada yang bersifat immateri atau non materi, seperti sedekah berupa senyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Rawahu Ibnu Hibban. Senyummu kepada saudaramu itu adalah bernilai sedekah untukmu. Cuma kalau ada saudara kita lagi nggak bisa makan, masa iya kita senyumin? Jangan, kasih makan ya. Nah, itulah bedanya zakat, infak, sedekah. Tapi ada substansi pada sedekah. Sedekah itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah yang benar. Lihat dalam surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala bertanya sebagai bentuk mengkonfirmasi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu memperhatikan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Apaan dusta agama? Dusta agama itu dusta keimanannya. Ngaku muslim, ngaku beriman, tapi dusta. Loh, ada ya? Ada. Lawan dari dusta apa? Jujur, benar. Bahasa Arabnya benar, jujur, shadaqah, siddiq. Orang yang benar dia buktikan dengan shadaqah. Sebaliknya orang yang dusta keimanannya, kata Allah di ayat kedua dan ketiga, siapa yang termasuk orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim.
berarti tidak mau berkasih sayang terhadap anak yatim. Ya, makanya ada santunan yatim. Cuma kalau kita kan santunan yatim momen tertentu, Muharram, Ramadan, Idul Fitri dan lain-lainnya. Padahal kebutuhan mereka juga sama seperti kita setiap hari. Mungkin kita tidak berpikir bagaimana ketika dia ini minta jajan kepada ibunya. Ya, pendidikan mungkin gratis, ada BOS, ada BOP dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika dia ingin jajan, ketika rumahnya bocor, kena hujan, siapa yang akan membantunya? Tidak ada ayah, tidak ada tempat untuk bertanya. Maka alangkah lebih baik kalau kita ini memberdayakan agnia, orang-orang yang mampu. Ya, sebulan keluar 100.000, kalau dia honornya sekitar 3 sampai 5 juta tidak akan berkurang. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kalau banyak bisa kita himpun, insya Allah dana ini khusus, berarti infak untuk yatim, berarti ya santunan untuk yatim. Karena wali mereka adalah kita semua ini. Yang jadi tanggung jawab adalah kita. Jadi inilah anak-anak yang menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Nabi bilang, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku berserta orang yang menyantuni, menanggung hidup beban anak yatim kelak di surga seperti ini. Kahataini, seperti telunjuk dan jari tengah. Saya tanya, dekat atau jauh ini, Pak? Dekat atau jauh? Dekat. Kita pengen masuk surga tapi nggak pernah tahu di level yang mana. Maka kalau pengen selevel dengan Nabi, setelah kita sholat, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, meneguhkan yang lain-lainnya, maka harus mau bantu anak yatim. Ini saking pentingnya. Saya dalam kesempatan sering sampaikan ini ketika bahas tentang zakat, karena ini yang jarang terperhatikan. Meskipun ada di undang-undang, tapi kurang terperhatikan anak yatim ini. Nah, kita lanjut. Jadi sedekah itu adalah sebagai bentuk kita iman pada Allah Ta'ala. Orang yang mendustakan agama tidak mau dia berbagi pada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, itulah beda zakat, infak, sedekah. Kalau infak tadi membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat fitri di dalam kitab Fathul Mu'in. Kenapa zakat fitri? Sebutan zakat fitri ini kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, karena zakat ini ditunaikan pada waktu berbuka puasa di hari terakhir Ramadan. Sebab Pak, yang wajib menunaikan zakat fitrah itu adalah orang yang mengalami hidup sebagian Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Contoh, kalau ada orang meninggal 30 menit sebelum maghrib malam takbiran, katakanlah kalau tahun 2017 ini 1438 Hijriah ini bertepatan dengan 25 Juni hari Ahad, berarti hari Sabtu tanggal 24 Juni. Selebihnya kita tunggu itsbat dari pemerintah. Pergantian Hijriah itu dari maghrib, berarti malam Ahad sudah masuk 1 Syawal. Nah, bila ada orang yang meninggal setengah jam lagi, 20 menit lagi, atau sebelum datangnya waktu maghrib, sebelum persis tanggal 1 pergantian tanggal, maka orang ini tidak wajib zakat atau tidak wajib dizakati fitrah. Kenapa? Karena tidak mengalami sebagian Ramadan. Nah, karena orang ini hanya mengalami sebagian Ramadan dan karena orang ini hanya mengalami sebagian Ramadan dan tidak mengalami sebagian Syawal. Terus kalau dia sudah zakat fitrah bagaimana? Jadi sedekah saja. Kasus kedua, kalau ada bayi yang lahir persis setelah azan maghrib 1 Syawal malam takbiran, berarti malam Ahad, maka orang ini juga, maka anak ini tidak wajib zakat atau tidak wajib dizakati fitrah. Kenapa? Dia hanya mengalami sebagian bulan Syawal, tidak mengalami sebagian Ramadan.
Tapi kalau ada bayi yang lahir menjelang maghrib malam takbiran, anak ini wajib dizakati tidak? Wajib, karena mengalami sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Sudah pasti Syawal dia mengalami karena lahir sebelum maghrib malam takbiran. Nah, jadi inilah kenapa disebut zakat fitri, zakat yang ditunaikan mulai wajibnya itu ketika dia mengalami malam takbiran atau 1 Syawal, karena dia sudah berbuka. Disebut juga ail khalqah dalam kitab Fathul Qorib, zakat karena badan kita diciptakan oleh Allah, zakat badan, zakat jiwa. Makanya redaksi saat kita niat itu, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi atau an badani. Ini adalah zakat badan kita, zakat nafsu kita, nafsu badan maksudnya ya, zakat jiwa kita. Ya. Sebab kan zakat fardu itu ada 2, zakat mal, zakat fitrah. Ini zakat fitrah, zakat badan kita. Ya. Makanya tadi badan yang lahir sebelum malam takbiran, sebelum maghrib malam 1 Syawal wajib untuk ditunaikan zakat fitrah. Nah, selanjutnya faslun, ini di dalam kitab Fathul Qorib, faslun wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ail khalqah. Wajib zakat fitrah itu dan disebut juga zakat khalqah, zakat penciptaan kita, zakat badan, bi thalathati asya'a, sebab 3 perkara. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam, ya. Fala fitrata ala kafirin, maka tidak wajib zakat fitrah untuk orang kafir asliyin, illa fi raqiqihi, kecuali kalau si orang kafir ini punya hamba sahaya, wa qaribihil muslimin, dan punya kerabat keluarga yang muslim. Contoh, ada orang kafir, dia punya hamba sahaya dulu, ya. Dulu ada hamba sahaya, dia punya hamba sahaya muslim, dia harus membayarkan zakat fitrah untuk hamba sahaya itu, ya. Atau dia punya kerabat, punya anak muslim, maka dia harus menunaikan zakat fitrah kerabatnya yang menjadi tanggungannya, gitu. 1. Wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumi syahri Ramadan. Yang kedua, wajibnya zakat fitrah itu sebab terbenamnya matahari. Berarti, ya, sebab terbenamnya matahari daripada akhir hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kalau tanggal 29, ya akhir 29 memasuki malam 1 Syawal. Kalau 30 berarti akhir 30 memasuki 1 Syawal. Jadi yang kedua itu sebab terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Wahina idzin, ya. Dan ketika saat itu pula terbenamnya matahari, fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Maka dikeluarkan zakat fitrah amman, bagi orang mata yang meninggal ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari. Jadi kalau ada orang meninggal setelah maghrib 1 Syawal, malam 1 Syawal, maka dia mesti ditunaikan zakat fitrah. Duna man wulida ba'dahu, tapi tidak diwajibkan bagi seseorang yang lahir setelah maghrib malam takbiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa wujudil fadli wa yasaru syakhsi bima yafdulu an qutihi wa quti yali fi dzalikal yaum ay yaumi idil fitri. Yang kedua, ini orang yang wajib zakat bila mana dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya di hari Idul Fitri. Jadi kalau dia punya kelebihan, ya, kelebihan makanan pokok atau untuk kebutuhan pokok, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Itu yang ketiga. Jadi cuma 3 syarat wajib atau sesuatu, 3 syarat yang mewajibkan dia ini zakat fitrah. 1, Islam. Yang kedua, sudah masuk maghrib malam takbiran. Yang ketiga apa?
Yang ketiga memiliki kelebihan makanan pokok. Nah, lalu bagaimana tentang waktu-waktu? Waktu penunaian zakat fitrah itu memang ada 5, Pak. 1, waktu wajib. Jika seseorang menemui usianya itu sebagian Ramadan, sebagian Syawal, seperti yang kami jelaskan tadi. Yang kedua, waktu fadilah, waktu yang utama, yaitu pada hari raya Idul Fitri setelah sholat fajar 1 Syawal, misalnya hari Ahad 25 Juni 1438 Hijriah. Itu setelah subuh tuh udah mau wajib. Juga waktu utama sampai pelaksanaan atau menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Makanya sholat Idul Fitri itu biasanya rada siang. Iya. Ya rada siang dikit maksudnya. Kalau Idul Adha rada pagi. Kalau rada pagi kenapa? Supaya leluasa dalam mengurus binatang korban. Kalau Idul Fitri lebih siang dikit, 10 menit atau 15 menit lebih siang dikit, supaya memberikan kesempatan kepada orang yang belum menunaikan zakat fitrah. Nah, itu waktu utama. Yang ketiga, waktu jawaz, sejak awal Ramadan. Dulu tanggal 27 bulan Mei, ya, pas malam Sabtu, itu sudah boleh tuh. Malam pertama Ramadan sudah boleh menunaikan zakat fitrah. Sudah. Yang keempat, waktu makruh. Setelah beres sholat Id sampai terbenamnya hari tanggal 1 menjelang malam tanggal 2. Nah, itu makruh. Ya. Kecuali ada udzur misalnya. Nggak ada mustahiknya nih, kaya semua dan bermain ke sono kemari juga pada kaya misalnya, ya, itu udzur. Yang terakhir waktu haram, yakni setelah lewat hari raya Idul Fitri, dalam arti tanggal 2 ke sana. Nah, gitu ya. Itulah waktu-waktu tersebut. Kemudian kita bahas tentang berapa besaran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Fayukhraju so'an min quti baladihi, dan zakat fitrah itu ditunaikan 1 so' atau 4 mud. Memang dulu belum ada hitungan secara internasional atau belum bisa dikonversi, tidak dikonversi ke dalam kilogram, gram atau liter, ya. Namun dari sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat tentang berapa 1 so' atau 4 mud ini, ya. Kemarin kita sudah bahas 1 mud itu berapa? 0,6 kilogram, 0,6 lebih lah, katakan 0,7. Kalau 0,7 dikali 4 berapa? 2,8. Ya, karena itulah, ya, MUI Jawa Timur menganjurkan 2,7. Ya. Nah, tapi mayoritas ulama membolehkan 2,5. Nah, inilah kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam takaran konversi ke gram atau liter, ya. Tapi kalau 3,5 liter itu sudah lebih dari yang 2,5 kilogram. Jadi kalau 2,5 kilogram dengan 3,5 liter lebih besar 3,5, karena kalau dikonversikan kalau tidak salah ke dalam liter 3,1 sekian atau 3,2. Jadi kalau 3,5 liter itu sudah lebih, artinya sudah bagus lah. Jadi kalau misalnya kemarin kita lihat ada yang mengatakan 2,7, ya, 2,7 sebagai bentuk kehati-hatian dan lebih bagus lagi kalau dilebihkan, itu kalau kita pakai 3,5 itu sudah hampir mendekati dengan 2,7. Ya, silakan saja nanti dikonversikan. Jadi kalau kemarin lihat 2,5 dan kita juga sudah patsun lah kepada Baznas yang sudah mengatur itu, karena memang 2,5 juga ada. Jadi 2,5 kuat, 2,7 kuat, ya. Yang lebih amannya lagi tadi juga adalah 3,5 liter makanan pokok. Dan dalam mazhab Syafi'i itu mesti dengan makanan pokok. Yang membolehkan dengan uang adalah mazhab Imam Hanafi, ya. Itu kembalikan kepada pegangan masing-masing, mau pegang mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, ya. Kemudian
Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi thamaniyatil ladzina dzakarahumullahu fi kitabil aziz fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah. Dan zakat fitrah ini ditunaikan kepada 8 mustahik atau penerima zakat. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu, hanya saja sedekah itu, ya. Sedekah berarti zakat, lil fuqara, satu untuk orang fakir. Kalau orang fakir kebutuhan 100%, tapi yang tercukupi 40%, itu namanya fakir. Ya. Kemudian miskin, dia punya kebutuhan dari 100%, yang tercukupi 50 sampai 60 sampai 70. Ya. Ini dia berhak mendapatkan zakat. Nah, kemudian wal amilin, amil ini panitia yang mengurusi zakat. Jadi yang disebut dengan panitia zakat itu adalah mulai dari mendata potensi zakat, ya, mendata siapa saja mustahid, mendata siapa saja muzakki, kemudian sampai dengan menunaikannya. Amilin ini tidak boleh lebih dari 1/8, karena ada 8 golongan, tidak boleh lebih dari 1/8 atau sekitar 12,5%, tidak boleh lebih dari itu. Dan itu bukan untuk perorangan, ya. Bukan untuk perorangan, melainkan untuk siapa? Untuk satu tim amilin. Kalau ada 100 juta berarti 12,5 juta. Itu untuk kegiatan amilin, untuk beli kresek, ya, kantong plastik dan sebagainya, itu untuk kebutuhan itu, ya. Nah, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf ini biasanya kan kalau kita mu'allaf itu yang hijrah, dia tinggalkan usahanya dulu, mungkin yang banyak ribanya dia tinggalkan. Nah, kayak begini ini harus kita rangkul sebagai bentuk solidaritas kita. Wa fir riqab, dan hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Wal gharimin, orang yang punya utang. Orang punya utang ini utang untuk kebutuhan pokok, bukan utang untuk kebutuhan gaya hidup, bukan. Ya. Aduh, saya ini punya utang cicilan mobil, oh beda lagi. Ya, tidak bisa itu, ya. Jadi jangan sampai utangnya untuk kepentingan gaya hidup, tidak, ya. Kemudian wa fi sabilillah, sabilillah ini adalah untuk berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Dalam kitab Fathul Wahhab, wali sabilillah wa huwa ghazin mutatawwi'an bil jihad, yaitu orang yang berperang dengan sukarela dalam jihadnya, ya. Tapi ada satu qaul atau pendapat ulama yang menyebutkan bahwa guru ngaji yang mengajar dia tidak digaji itu termasuk sabilillah. Mana keterangannya? Di dalam kitab Jawahirul Bukhari, ya. Di sini disebutkan wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk kepada sabilillah adalah thalabatul ilmi syar'i, orang yang mencari ilmu syar'i, yakni santri. Wa ruwadul haqqi, ya. Termasuk juga adalah orang yang mencari kebenaran. Wa tullabul adli, orang yang mencari keadilan. Wa muqimul insafi, dan orang yang menegakkan kejujuran. Wal wa'dhi wal irsyad, orang yang memberikan nasihat, pelajaran, bimbingan. Wa nasiruddinil hanif, dan orang yang menolong agama Allah. Ini dalam kitab Jawahirul Bukhari disebutkan halaman 173 bahwa ada qaul, ada pendapat yang membolehkan memberikan zakat kepada guru ngaji, nggak digaji misalnya, kurang terperhatikan. Ya apalagi kalau dia miskin gitu, ya. Ini harus kita perhatikan. Sebab dulu
di zaman kekhalifahan guru ngaji itu sangat diperhatikan oleh pemimpin atau oleh presiden atau raja atau khalifah, gitu ya. Maka dari itulah di sini termasuk yang harus diperhatikan. Wabnis sabil, ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan. Maksudnya adalah orang yang sedang bepergian dan dia kehabisan bekal. Nah, ini ibnu sabil yang harus kita tolong. Gitu ya. Oke. Nah, terakhir niat. Bagaimana niat zakat fitrah? Nawaitu, aku niat an ukhrija, mengeluarkan zakat al-fitri, zakat fitrah. Boleh an nafsi, boleh an badani, ya. Boleh anni, dariku intinya, ya. Fardhan lillahi ta'ala. Nggak pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, ya. Pakai bahasa Indonesia. Pak panitia penerima zakat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati juga berbicara, ya, karena niat itu urusan hati, gitu ya. Kalau untuk keluarga sebutkan nawaitu an ukhrija zakat al fitri anni wa an jami'i may yalzamuni. Anni dari diriku dan dari orang yang aku tanggung nafaqatuhum, nafkah mereka. Berarti kita membayar zakat untuk istri kita, anak kita, ibu kita kalau menjadi tanggungan kita. Misalnya mau pembantu kita memang kita tanggung, ya pembantu kita. Kalau kita punya anak angkat belum balik, kita juga yang menanggung, tunaikan, ya. Sudah dianggap cukup dengan berbicara begini. Misalnya ada 5 paket beras untuk kita dan 4 anggota keluarga kita. Pak panitia, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan 4 orang keluarga saya yang menjadi tanggungan saya, fardu karena Allah Ta'ala. Sudah cukup, tanpa harus disebutkan ini Pak, si Ahmad ini, itu kan satu persatu. Dengan kita berniat nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i may yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala, sudah cukup, ya, tanpa harus menyebut satu persatu. Dan kita mustahik atau amilin yang menerimanya berdoa ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala untuk Anda pada apa yang telah Anda berikan, dan moga Allah memberkahi pada harta yang masih tersisa daripada Anda, dan moga Allah menjadikan Anda pribadi tahura, suci atau bersih. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat yang mana? Fitrah yang kita bahas tadi. Ya. Baik. Ya. Termasuk innamas shadaqatu di sini zakat fitrah dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, tetap zakat fitrah juga ditunaikan kepada 8 asnaf atau golongan ini, juga zakat mal. Namun konsentrasinya memang fakir miskin. Jadi tetap konsentrasinya adalah fakir miskin, dan asnaf atau kelompok lainnya juga menerima zakat. Bagaimana hukumnya kalau kita mengkonsentrasikan pada 2 hal ini, 2 kelompok ini? Boleh. Karena itu memang yang diutamakan, begitu, Bro. Jadi poin pentingnya memang adalah orang yang fakir dan orang miskin. Dan tujuan lainnya adalah, yang sangat penting lagi adalah supaya orang fakir miskin ini bisa memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya, bisa berhari raya dengan kita. Jika Ramadan 29 atau 30 hari kita berempati merasakan penderitaan mereka, maka ketika lebaran Idul Fitri mereka bisa ikut bersama kita berlebaran dengan memiliki kelebihan
makanan pokok, ya, yakni beras atau yang sejenisnya, begitu. Ada lagi? Ya, baik. Syarat-syarat yang wajib tadi sudah kita bahas, ada 3 perkara. 1, Islam. 2, sudah mengalami sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan anggota keluarganya pada hari Idul Fitri. Itu sudah disebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sebab ada begini, Pak. Tadi tentang fakir miskin. Kalau fakir 40%, kurang dari 50%, dia tidak wajib zakat dan wajib menjadi mustahik. Tapi kalau dia ternyata punya kelebihan makanan pada hari Idul Fitri, itu berarti wajib. Ya. Kemudian ada lagi orang yang miskin, dia 50-80%. Orang ini boleh menerima zakat fitrah sebab termasuk miskin, dia mustahik. Ya. Dia juga belum wajib menunaikan zakat fitrah kecuali kalau dia memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu, hari Idul Fitri. Ada lagi, kalau dia mendekati 100%, 80-100%. Orang seperti ini tidak wajib menerima zakat, ya. Juga tidak wajib membayar zakat kecuali ada catatan, kecuali kalau lagi-lagi dia punya kelebihan makanan pokok pada hari Idul Fitri, dan kecuali lagi kalau dia boleh menerima zakat jika dia termasuk 8 asnaf yang lain. Misalnya dia gorimin, punya utang, dia apa lagi? Dia termasuk Ibnu Sabil misalnya. Jadi ada catatan di situ. Baik, Kak. Ya boleh, karena sudah jadi hak milik dia. Seperti begini, Pak. Dalam zakat itu ada hak kepemilikan, ada unsur kepemilikan. Seperti halnya kita membagi daging kurban. Kenapa mentah? Supaya 1, ada unsur at-tamlik, kepemilikan, dan dia bisa menjual, boleh, dan memberikan lagi. Begitu juga dengan beras. Kalau beras sudah kita zakatkan kepada dia, ada orang miskin sampai dapat 1 karung. Berarti kan dia punya kelebihan makanan pokok pada hari Idul Fitri, ya. Maka dia melanjutkan lagi zakat fitrah lagi dengan beras itu. Boleh tidak? Boleh. Karena sudah jadi hak milik dia, gitu, Pak. Jadi zakat itu kita memberi kepada dia, gitu, Pak. Ada lagi? Mangga, Pak. Ada. Ini menyangkut penyaluran. Mohon. Penyerahan ke mustahik gitu ya. Di satu sisi kita mengetahui sebagai amil ada yang membayarkan pembantu atau membayarkan ibunya yang janda atau membayarkan bapaknya yang muda gitu. Kemudian si amil ini mencatat pembantu ini juga termasuk mustahik. Kemudian kita juga pada saat penyerahannya kita kasih juga. Nah, kemudian di satu sisi beras yang kita terima ini dihabiskan sebelum Idul Fitri. Kemudian kita terima juga zakat harta, infak, sedekah yang juga kita habiskan dibagi pada mereka. Boleh? Boleh. Karena memang sebenarnya zakat itu harus ditunaikan langsung. Semuanya langsung. Justru sebenarnya, Pak, ada zakat, infak, sedekah itu di masjid kita harus bedakan. Saldonya tidak banyak-banyak kan? Kenapa? Selalu dihabiskan. Karena ini amanah, sampaikan. Nah, kecuali memang ada yang masuknya untuk maintenance masjid, untuk keperluan masjid selama 1 tahun lah sederhananya, untuk listrik 1 tahun, untuk pembangunan 1 tahun, perawatan 1 tahun. Selebihnya yang zakat titipan orang itu tunaikan. Jangan sampai mengendap pada kita. Ini kan hak orang. Makanya bolehkah kalau zakat semua itu kita tunaikan semuanya begitu? Iya, harus zakat mal, kan itu amanah kepada kita. Pertanyaan selanjutnya justru akan muncul begini, kita ini amil sebagai wasilah atau sebagai mustahik? Kalau cuma sebagai wasilah, sampaikan. Kalau sebagai mustahik, ya boleh untuk kita, tapi kan tidak lebih dari 12,5%. Jadi apa yang
masuk ke dalam panitia sebagai amanah mesti ditunaikan lagi, ya, termasuk zakat harta. Nah, cuma kalau zakat harta kan tidak menunggu Idul Fitri, yang penting haul 1 tahun, ya, haul 1 tahun. Tapi rata-rata orang memilih momen Idul Fitri karena kalau Pak Sur tadi nanya zakat fitrah, kalau zakat mal baru ada syaratnya, pemilikan penuh, kemudian sudah haul, sudah nisab. Haulnya itu 1 tahun 354 hari hitungan hijriah, ya, karena 1 tahun hijriah itu tidak 365, ya. Nah, jadi ditunaikan semuanya, momentum Ramadan, momentum Idul Fitri tunaikan, gitu, ya. Baik. Zakat mal itu tergantung, kan zakat mal itu ada 7. Di zaman dulu memang tidak ada namanya zakat penghasilan, tidak ada. Zakat profesi memang tidak ada, zakat tabungan juga tidak ada, ya, zakat itu tidak ada. Hanya saja orang yang berijtihad tentang ini menggunakan kias, dengan kias zakat emas, gitu ya. Berapa nisabnya? 85 gram. Makanya orang ada yang katanya zakat tabungan. Oke, kalau Anda mau zakat silakanlah. Berapa? Setara dengan 85 gram emas. Dan itu sudah haul. Itu pun kepemilikannya penuh. Kalau 85 gram emas dikali per gram saja misalnya 500.000 sama dengan 42.500.000. Jadi kalau punya uang sekitar itu 42.500.000, maka ditunaikan 2,5%, berarti berapa? 1.062.500. Sedikit itu, kalau mau silakan, ya, masing-masing saja. Ada yang menggunakan zakat tersebut, ada yang tidak, ya. Selebihnya kalau dalam mazhab Syafi'i kan zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat pertambangan, zakat rikaz itu barang apa ya? Barang temuan. Ada lagi zakat apa? Oh, ya itu kontemporer. Jadi hanya dalam mazhab Syafi'i 6 atau 7 lah, ya. Selebihnya itu zakat yang profesi dan sebagainya itu di zaman kontemporer saja, Bang. Takarannya 2,5 yang mesti dikeluarkan 2,5%, ya. 2,5%. 2,5% itu kan ada istilah nisab, ya, ada kadar. Nisab itu berarti ukuran tertentu yang kita wajib menunaikan zakat fitrah. Bapak punya emas, kita emas aja deh biar gampang. Punya emas yang tidak dipakai, emas yang disimpan, ya, uang emas termasuk, ya, an-naqd itu 85 gram. Maka 85 gram emas murni ini sudah wajib kena zakat. Berapa kadarnya? 2,5%. Gitu, ya. Oke, itu mungkin, Bang. Ada lagi? Ya, kalau Bapak usaha menggunakan mobil itu dipakai untuk usaha, dagang dan sebagainya, dihitung saja. Ya, untuk dagang kita hitung zakat dagang aja lah misalnya, ya. Kita misalnya bicara untuk kebutuhan dagang kita, bisnis. Kita bisnis nih, mobil dipakai bisnis. Penghasilannya berapa? Sampai sekitar itu tidak. Maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan kadar 2,5% kalau sudah mencapai 85 gram. Ya, memang khusus untuk zakat perdagangan ada hitung-hitungannya, gitu, ya. Berapa neto, bruto dan sebagainya. Berapa modal, ada utang, piutang, ada penghitungannya, gitu, ya. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Iya, betul. Kalau nalar kita begitu. Satu.
Baik. Pertama, 2,5% itu memang sudah dari sononya, artinya sudah aturan begitu, ya. Supaya apa? Allah tahu kita ini sebenarnya hakikat nafsu kita bakhil. Maka syariat agama kita menggaris 2,5% aja dulu deh, jangan banyak-banyak, ya. Syukur-syukur mau dilebihkan, lebihnya itu adalah sebagai bentuk sedekah sunnah. Yang kedua, ya. Yang kedua itu ada yang menghitungnya neto, gitu Pak ya. Tadi kan pertanyaannya hitung bersih atau hitung kotor gitu maksudnya kan. Ada yang setelah neto, ada yang setelah bruto. Mau sebelum neto atau setelah neto silakan dua-duanya Pak. Ya, baik. Cukup niatkan di hati. Kalau perlu dirahasiakan. Iya. Khawatir kita jadi riya. Ya. Kepada yang bersangkutan boleh diberikan ini zakat mal dari saya. Itu sudah bentuk niat karena kita qasdus syai' muqtarin bi fi'li, sambil dibarengi dengan kita niat dalam hati. Itu sudah cukup tanpa harus bikin acara besar-besaran, apa? Ini iya, yang penting niatkan dalam hati. Ya, gitu saja cukup. Ya. Baik, kita tutup dengan doa Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa tawakkal wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelang Idul Fitri, saya mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.